Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan model 4F keempat. Budaya Positif. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Guru SMP Negeri 3 Batam. Pembimbing 1. Dedi Prianto, SPD. Sebagai fasilitator. 2. Emmy Rosida, SPD sebagai pengajar praktik. Fakta. Kegiatan pembelajaran modul 1.4, hari Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, dimulai dengan materi 1.4a3. Mulai dari diri, modul 1.4, dalam kegiatan ini saya disajikan materi dan pertanyaan pentingnya budaya positif di sekolah, cara menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, mengkorelasi menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan saya diajak merefleksikan diri terkait penerapan disiplin saat ini di sekolah saya, serta saya merefleksi diri terkait harapan saya sendiri, harapan saya pada murid dan berekspektasi mengenai budaya positif yang perlu perbaikan dan pengembangan. Saya juga melakukan berinteraksi dengan materi 1.4a4. Eksplorasi konsep, modul 1.4 kegiatan belajar mandiri, forum diskusi. Saya juga melakukan eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian yaitu 1.4a 4.1 Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal 1.4a 4.2 Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi 1.4a 4.3 Keyakinan kelas 1.4a 4.4 Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas 1.4a 4.5 Restitusi 5 posisi kontrol dan 1.4a 4.6 Restitusi segitiga restitusi. Pada sesi forum diskusi ini saya aktif dengan memberikan komentar pada para calon guru penggerak dan membuat catatan pada bagian yang penting di eksplorasi konsep yang bertujuan menambah pemahaman saya terhadap modul materi budaya positif. Pada hari Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022 saya dan CGP lainnya melakukan aktivitas 1.4a5. Ruang kolaborasi modul 1.4 kerja kelompok dengan durasi 3 jam pelajaran dilaksanakan dengan secara virtual melalui Google Meet. Dalam kegiatan forum diskusi dengan CGP lain, kami dibagi menjadi 3 kelompok dan saya berada pada kelompok 3 melakukan kolaborasi kerja kelompok dari pukul 14 hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan kelompok saya dan rekan CGP kelompok 3 menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 dari pukul 14 hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, saya dan kelompok 3 mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dan melakukan diskusi dan tanya jawab dengan kelompok lainnya. Hari Rabu, 14-17 Desember tahun 2022 saya membuat skenario dan aksi mengenai praktik segitiga restitusi dan membuat jurnal refleksi Dwi Mingguan keempat. Dalam kegiatan aksi membuat demonstrasi kontekstual mengenai praktik segitiga restitusi saya dibantu murid yang berperan sebagai tokoh utama dan pembantu serta berperan sebagai kameramen. Perasaan saya dalam aktivitas kegiatan modul 1.4 mengenai budaya positif sangat tertarik akan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Lagi-lagi ruang diskusi virtual semakin membuat perasaan saya menjadi guru pembelajar yang membuat saya paham mengenai konsep segitiga restitusi.
Dalam ruang kolaborasi tentang kasus mengenai penerapan segitiga restitusi yang ada pada rekan sejawat calon guru penggerak bisa saya ambil sebagai referensi dan modifikasi untuk saya terapkan kepada diri saya dan menjadi praktik baik yang akan saya implementasikan. Selain itu, perasaan saya positif menerima masukan dari rekan guru kelompok lainnya yang membuat kami melakukan evaluasi dan revisi terkait hasil diskusi yang kelompok kami paparkan semakin lebih baik dan bermakna. Saya merasa tertantang dalam membuat demonstrasi kontekstual mengenai praktik segitiga restitusi berkolaborasi bersama murid yang semakin menambah dan mempererat ikatan saya sebagai guru terhadap murid. Perasaan saya lega dan senang karena telah sesuai membuat aksi demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Pembelajaran. Saya belajar mengenai aktivitas kegiatan modul 1.4 Budaya Positif. Dalam kegiatan ini saya belajar dari materi dan pertanyaan pentingnya lingkungan dan budaya positif di sekolah, cara menciptakan suasana positif di lingkungan, mengkorelasi menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan saya diajak merefleksikan diri terkait penerapan disiplin saat ini di sekolah saya, serta saya merefleksi diri terkait harapan saya sendiri, harapan saya pada murid dan berekspektasi mengenai budaya positif yang perlu perbaikan dan pengembangan. Saya belajar mengenai konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1.4 A. 4.1 Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 1.4 A. 4.2 Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 1.4 A. 4.3 Keyakinan kelas. 1.4 A. 4.4 Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 1.4 A. 4.5 Restitusi, 5 posisi kontrol, dan 1.4 A. 4.6 Restitusi, segitiga restitusi, yang membuat saya semakin mengerti bahwa budaya positif dibuat untuk kepentingan murid yang utama. Dalam modul 1.4 saya belajar filosofi makna dari kegiatan membuka tangan ketika diberikan perlakuan seperti boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan adalah karena ketidakmampuan menahan godaan dunia. Sedangkan makna tetap menutup kepalan tangan meski diberikan perlakuan seperti menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang dan sebagainya, tetapi masih bisa bertahan. Hal ini menandakan bahwa seorang mampu menahan godaan apapun, dan memiliki sikap teguh pendirian, serta membayangkan yang dikepal benda yang sangat berharga dalam hidupnya, sehingga berupaya melindunginya walaupun dengan ujian atau hambatan. Yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan adalah diri sendiri. Dalam modul 1.4 Budaya Positif saya belajar teori kontrol Dr. William Glasser yang berisikan 1. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. 2. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. 3. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. 4. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sedangkan teori kontrol, Stephen R. Covey menyatakan bahwa perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami seseorang dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Saya belajar dan menyadari bahwa disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Disiplin diri kadang waktu naik turun, tidak stabil, perlu upaya kesadaran diri dan motivasi internal diri serta refleksi diri untuk melakukan disiplin yang baik dan berkelanjutan. Saya setuju dengan disiplin murid bisa belajar mengembangkan segala potensi murid untuk mencapai tujuannya. Saya setuju mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan pendidik. Karena untuk mendisiplinkan murid gurunya harus bisa menjadi inspirator dan suri tauladan dalam berbicara dan berperilaku disiplin. Saya belajar bahwa dengan disiplin diri yang memiliki motivasi internal akan tercipta merdeka belajar yang membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri,
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya belajar bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dapat terbentuk dengan baik berdasarkan motivasi internal dengan terpenuhinya kebutuhan dasar murid dan dunia berkualitasnya, serta disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal juga dapat terbentuk dengan baik berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat oleh murid secara bersama melalui kesepakatan kelas. Saya juga belajar bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal akan sirna dan memudar jika murid mendapatkan hukuman maupun penghargaan. Saya belajar mengenai penerapan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, sehingga pada akhirnya tercipta budaya positif. Penerapan. Dari hasil pembelajaran mengenai budaya positif saya akan menerapkan budaya positif. Nilai-nilai kebajikan universal dalam keseharian saya sebagai seorang guru. Saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid dan berpihak pada murid dengan membuat kesepakatan kelas, melakukan segitiga restitusi dalam pembinaan murid serta berbagi informasi dan praktik baik budaya positif melalui sosial media dan platform Merdeka Mengajar, PMM. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.